warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andini Fadila Sari dengan NIM 11970100011. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko obligasi di dalam mata kuliah obligasi dan sukuk. Obligasi ini merupakan surat berharga yang memiliki jangka waktu menengah dan panjang, di mana di dalamnya itu terdapat suatu bukti tanda hutang dari suatu penerbit yang bisa diperjualbelikan. Atau mungkin singkatnya kayak gini. Jika ada seorang investor yang akan memberikan pinjaman kepada si pengutang atau mungkin biasa kita sebut dengan emiten. Nah, si emiten ini memberikan suatu kompensasi atau apa ya, kayak imbal gitulah. Imbalnya itu dia akan memberikan kupon atau bunga pada pinjamannya gitu dengan secara periodik. Dan tidak lupa si emiten itu harus membayarkan hutangnya itu kepada si investor dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati. Nah, di dalamnya itu mereka susun dalam suatu surat berharga atau mungkin bisa dibilang surat bukti hutangnya. Nah, itu dia pengertian dari obligasi. Maka dari itu, dari setiap obligasi ini pasti ada resikonya nih. Dan mau tahu apa aja resikonya? Mari kita simak di selanjutnya. Baiklah, seperti yang telah disampaikan tadi, di sini saya akan membahas tentang resiko obligasi. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan disampaikan yaitu pengertian obligasi, sudah saya jelaskan ya di awal video tadi, lalu ada resiko dan imbal hasil, jenis-jenis resiko yang di dalamnya itu ada resiko kredit, sovereign risk, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko settlement, dan resiko sistemik. Baiklah, di sini sebelum kita mulai ke pembahasan tentang resiko dan imbal, di sini kita bakal ngasih pengertian dulu ya ke kalian. Kalau gak ada investasi yang bebas resiko, semuanya pasti bebas resiko. Dan tingkat resikonya investasi ini berbeda-beda gitu ya, antara satu efek dengan efek lainnya. Nah, resiko obligasi ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan efek ekuitas lain. Salah satu resiko obligasi adalah perusahaan gagal membayar pokok pinjaman. Dan ini besar kecilnya resiko gagal bayar akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan. Peringkat surat utang memegang peranan penting dalam perdagangan surat utang, baik di pasar perdana maupun sekunder. Oke, di sini ada pengertian resiko. Secara umum, resiko ini merupakan kemungkinan kerugian sebagian atau seluruh investasi, dan resiko ini dapat diukur dari standar deviasi actual return atau hasil yang diperoleh terhadap expected return atau hasil yang diharapkan. Kayak gitu untuk pengertian resiko sendiri. Nah, resiko dan imbal hasil ini atau return ya, dalam istilah keuangan itu sering dikenal dengan no risk, no return, di mana ini semakin kecil resiko suatu investasi, maka semakin kecil imbal hasil yang akan diperoleh. Dan begitu pun sebaliknya gitu teman-teman ya. Semakin tinggi resiko dari suatu investasi, maka imbal hasil yang diharapkan akan semakin besar. Itu dia. Contohnya kayak gini nih. Obligasi negara memiliki resiko dan resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi korporasi dan saham yang memiliki resiko dan return yang lebih besar. Jadi kalau ada dua kemungkinan nih, ada obligasi negara dengan obligasi korporasi. Yang paling menjamin itu, atau mungkin yang paling resikonya yang lebih rendah itu adalah obligasi negara, kayak gitu teman-teman. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis resikonya ya. Ada resiko kredit. Resiko paling serius dalam pasar surat utang. Jadi kemungkinan kerugian berupa utang pokok, bunga, gangguan aliran kas, dan naiknya biaya tagihan hutang. Nah, resiko kredit ini bersifat permanen gitu ya, di mana si pihak yang meminjamnya itu tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar
membayar hutangnya gitu ya secara penuh, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya gitu ya. Selanjutnya di sini ada country atau sovereign risk. Jadi kemungkinan kerugian yang timbul akibat suatu obligasi negara yang menggunakan dominasi mata uang asing. Jadi uh, jadi si sovereign risk ini resiko suatu negara ya yang membekukan pembayaran kewajiban luar negeri yang pada umumnya terkait erat dengan memburuknya kinerja makroekonomi dan stabilitas politik negara yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada resiko yang ketiga yaitu resiko pasar. Nah, kemungkinan kerugian yang timbul akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan, suku bunga, dan kurs. Singkatnya kayak gini teman-teman. Kalau seandainya suku bunga pasar itu naik, maka si harga obligasi itu bakalan turun. Begitupun sebaliknya kalau seandainya si bunga pasarnya itu turun, si suku bunganya turun, maka si obligasinya tuh akan naik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kayak gini loh, kalau seandainya ada seorang investor yang mau meminjamkan gitu ya kepada si emiten atau si peminjam utang, dan suku bunga di pasar itu lagi naik nih. Kalau dibandingkan dengan si obligasi atau kupon yang kita punya gitu ya, pasti mereka bakalan lebih tertarik ke si bunga yang tinggi gitu ya daripada obligasi kita yang bunganya lebih rendah gitu daripada itu. Nah, kayak gitu resikonya. Oke, selanjutnya di sini ada resiko likuiditas. Resiko gagal bayar tepat waktu pada saat jatuh tempo, tapi dibayar setelah jatuh tempo. Jenis risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko kredit. Efek dengan risiko kredit tinggi cenderung tidak likuid. Jadi mereka itu tidak bisa membayar tepat waktu gitu ya. Jadi uh, melampaui jatuh tempo yang telah disepakati gitu ya. Tapi ini itu hanya bersifat sementara. Nah, walaupun cuman lama gitu atau mungkin lebih dari jatuh temponya, tapi ini juga bisa berpengaruh pada alur kasnya gitu yang bisa molor untuk kedepannya. Nah, selanjutnya di sini ada resiko operasional. Resiko operasional ini berhubungan erat dengan kegiatan internal perusahaan emiten. Semisal nih kegagalan sistem, proses, dan SDM perusahaan. Nah, ini untuk resiko ini berhubungan dengan si perusahaannya gitu ya. Misalnya ada kerusakan dalam kerusakan atau kegagalan proyeknya atau mungkin SDM perusahaannya, peralatannya. Nah, mungkin ini itu berasal resikonya itu berasal dari internal perusahaannya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah seperti itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya di sini ada resiko settlement. Resiko settlement ini terjadi karena kualitas kredit dan kondisi likuiditas perusahaan emiten yang memburuk. Cara untuk menghindari resiko ini adalah melalui sistem pembayaran yang aman, handal, efisien dengan mekanisme delivery versus payment yang mengacu pada standar internasional. Nah, seperti itu. Dan ini ada yang terakhir, resiko sistemik atau resiko akibat jatuhnya atau bangkrutnya seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Misalnya karena perang dan lain-lain. Ini resiko sistemik ini berasal dari eksternalnya ya. Kalau seandainya eksternalnya itu sudah misalnya ada perang dan lain hal sebagainya yang mengakibatkan si pembayaran hutang atau pembayaran hutang obligasinya itu telat diberikan atau mungkin bahkan tidak dibayarkan sama sekali gitu ya. Karena terdapat situasi genting dari eksternalnya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia resiko-resiko obligasi. Semoga teman-teman semua dapat paham dan ngerti tentang resikonya ya. Oke, dan sebelumnya saya ingin mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan saat menyampaikan materi. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.